Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas bimbingan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam atas bimbingan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari materi saya, yaitu estimasi parameter maksimum likelihood estimation atau MLE, distribusi eksponensial. Estimasi parameter suatu model survival parametrik dapat dilakukan dengan metode estimasi kebolehjadian maksimum atau maksimum likelihood estimation. Adapun definisi fungsi kebolehjadian likelihood function adalah fungsi dari parameter yang dibentuk melalui probabilitas bersama dengan diberikan realisasi atau data yang berasal dari variabel random survival T apabila f Theta adalah fungsi probabilitas bersama dengan T adalah realisasi dari T, maka fungsi parameter Theta yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu L Theta bersyarat T sama dengan Ft Theta, dinamakan fungsi kebolehjadian. Untuk data survival yang diasumsikan independen dan identik serta lengkap apabila data T1, T2, T3 sampai Tn observasi, maka fungsi kebolehjadiannya adalah L Theta bersyarat T sama dengan semua penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, di mana F Ti Theta. Untuk data survival yang tidak lengkap, baik karena tersensor maupun terpotong, fungsi kebolehjadian ditentukan sebagaimana berikut ini. Yaitu data survival dengan kemungkinan tersensor kanan dapat dipresentasikan sebagai pasangan nilai observasi survival dengan status tersensornya, yaitu Ti sama dengan Ti sigma I sama dengan 1, 2, 3 sampai N yang independen satu sama lain, dengan Ti durasi atau waktu antar kejadian, di mana sigma I sama dengan 0 jika I tersensor, 1 jika I mendapatkan kejadian atau event. Untuk fungsi likelihood untuk data tersensor kanan dapat dilihat dari rumus berikut, dengan Theta sama dengan Theta 1, Theta 2 sampai Theta Pi adalah Pi parameter yang akan diestimasi Fti Theta untuk I yang mendapatkan kejadian, dan Sti Theta adalah fungsi survival yang untuk I yang tidak mendapatkan kejadian. Dengan sigma I adalah indikator penyensoran bernilai 1 jika data tidak tersensor dan bernilai 0 jika data tersensor. Untuk fungsi log likelihood untuk data tersensor kanan, dengan Theta sama dengan Theta 1, Theta 2 sampai Theta P adalah Pi parameter yang akan diestimasi Fti Theta untuk I yang mendapatkan
kejadian, dan S. TI theta adalah fungsi survival untuk I yang tidak mendapatkan kejadian. Untuk estimasi theta digunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE, di mana MLE dari theta dituliskan dengan theta topi sama dengan theta topi 1, theta topi 2, theta topi 3 sampai theta topi pi, yang memaksimumkan nilai dari L theta, di mana L theta topi sama dengan maksimum semua theta L theta, di mana theta topi adalah penyelesaian dari rumus di bawah ini. Di mana estimasi parameter distribusi eksponensial, di mana model eksponensial yaitu lambda lebih dari 0 atau T lebih dari atau sama dengan 0, di mana fungsi kepadatan peluang Ft sama dengan lambda E pangkat min lambda T. Fungsi survival St sama dengan E pangkat min lambda T. Kemudian fungsi hazard Ht sama dengan lambda min Et sama dengan 1 dibagi lambda. Likelihood dari data tersensor kanan dengan distribusi eksponensial, di mana L theta sama dengan semua penjumlahan I sama dengan 1 sampai N, F TI theta pangkat sigma I S TI theta pangkat 1 dikurang theta I sama dengan semua penjumlahan I sama dengan 1 sampai N lambda E pangkat min lambda TI pangkat lambda sigma I dalam kurung E pangkat lambda TI dalam pangkat 1 dikurang sigma I sama dengan semua penjumlahan I sama dengan 1 sampai N lambda sigma I E pangkat min lambda TI, sehingga fungsi likelihoodnya adalah L theta sama dengan log lambda sigma I sama dengan 1 sampai N dikali sigma I sama dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N TI. Kemudian dicari titik kritis L lambda melalui rumus di bawah ini, maka diperoleh lambda sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N sigma I dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N TI. Adapun contoh soal estimasi parameter distribusi eksponensial, soalnya yaitu dalam suatu penelitian 10 tikus percobaan terpapar ke suatu jenis penyakit kanker. Setelah 5 tikus mati, percobaan dihentikan. Diperoleh data lama hidup tikus sebagai berikut, yaitu 4, 5, 8, 9, 10, 10 plus, 10 plus, 10 plus, di mana tanda plus menunjukkan tersensor kanan. Pertanyaannya, hitung interval koefisiensi 95% untuk lambda bila diasumsikan data berdistribusi eksponensial. Penyelesaian lambda sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N sigma I dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N kali TI sama dengan didapatkan sigma I sama dengan sampai sigma I yaitu 5 dibagi 86 sama dengan
didapatkan 0,05814. Dengan menggunakan program R, yang pertama melakukan install package yang diperlukan, kemudian mengaktifkan package tersebut menggunakan perintah library. Adapun library yang digunakan yaitu library stats4 dan library mas. Yang kedua, membuat fungsi likelihood dari fungsi PDF distribusi data, dalam hal ini distribusi eksponensial. Yang ketiga, menghitung log dari fungsi likelihood pada nomor 2. Keempat, minus dari logaritma di atas merupakan fungsi yang akan dijadikan formula pada MLE. Adapun sintaks R-nya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita praktikkan di R. Di mana library yang digunakan yaitu library stats4, yaitu menyediakan fungsi-fungsi untuk pemodelan statistik. Sedangkan library mas yaitu berisi fungsi-fungsi dan dataset yang mendukung atau fungsi-fungsi untuk analisis survival termasuk fungsi surf. Kemudian waktu itu sama dengan C yang berisikan 4, 5, 8, 9, 10, 10, 10, 10, di mana waktu adalah sebuah vektor berisi data waktu. Kemudian status sama dengan C yang berisi 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, di mana status adalah sebuah vektor biner yang menunjukkan apakah suatu peristiwa terjadi, 1 atau tidak, atau 0. Kemudian kita install package survival dengan memanggil library survival. Maka didapatkan surfnya yaitu 4, 5, 8, 9, 10, 10, 10, 10, yang menunjukkan 10 plus itu yaitu data yang tersensor. Kemudian membuat fungsi min log likelihoodnya, komponen function lambda kali log lambda dikali sum status, lambda dikali sum waktu. Ini mendefinisikan fungsi eksponen yang menghitung log likelihood negatif dari distribusi eksponensial dengan parameter laju lambda. Log lambda dikali sum status, yaitu menghitung jumlah dari log lambda. Lambda dikalikan dengan jumlah vektor status. Lambda dikali sum waktu, yaitu menghitung jumlah dari lambda. Lambda dikalikan dengan jumlah vektor waktu. Dengan fungsi log likelihood negatif, kemudian dari jumlah kedua istilah ini, Summary mencetak ringkasan hasil estimasi MLE yang mencakup nilai parameter yang diestimasi, kesalahan standar, dan nilai fungsi log likelihood. Untuk mendefinisikan data, vektor waktu dan status didefinisikan untuk mewakili waktu pengamatan dan status kejadian, misalnya 1 untuk kejadian terjadi, untuk 0 untuk tersensor. Untuk membuat objek survival, meskipun objek surf dibuat, objek ini tidak digunakan lebih lanjut dalam skrip ini. Untuk tujuan analisis survival lainnya, untuk fungsi log likelihood negatif,
Untuk cara menghitung log likelihood negatif untuk distribusi eksponensial yang diperlukan untuk MLE, yaitu fungsi MLE menggunakan fungsi log likelihood negatif untuk menentukan nilai parameter lambda. Lambda yang meminimalkan fungsi ini adalah cara estimasi MLE diperoleh merangkum hasil fungsi summary memberikan nilai estimasi lambda. Lambda ada kesalahan standarnya dan nilai log likelihood memberikan pandangan kompresif tentang estimasi tersebut. Dengan skrip ini dengan efektif menunjukkan MLE untuk mengestimasi parameter distribusi tersensor dan tidak tersensor. Baik, itulah tadi mau. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.